Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Mirna Yani R, MPM 091058042155. Saya dari kelas B semester 3 jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang birokrasi dalam berbagai perspektif. Langsung saja. 1. Birokrasi dalam berbagai perspektif. A. Pengertian birokrasi. Birokrasi merupakan ruang mesin negara. Di dalamnya berisi orang-orang atau pejabat yang digaji atau dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasihat dan melaksanakan kebijakan politik negara. Sedangkan di dalam konsep sosial, istilah birokrasi digunakan untuk menggambarkan pengaturan atau pemerintah yang dilakukan oleh pejabat yang tidak dipilih, mesin administrasi kerja pemerintah, dan bentuk organisasi sosial lainnya. Atau dalam kata lain, birokrasi adalah institusi yang berada pada sektor negara yang memiliki karakteristik adanya kewajiban memiliki hubungan dengan hukum dan berhubungan dengan pertanggungjawaban kepada publik dalam menjalankan tugasnya. 2. Birokrasi dalam perspektif filosofi pemerintah. Birokrasi dalam perspektif filosofi pemerintah yaitu tidak ada suatu manusia pun di dunia ini yang dapat sendiri. Siapapun pasti membutuhkan orang lain untuk mencapai keinginan atau kebutuhannya. Karena kesadaran inilah, maka manusia hidup dalam suatu komunitas sosial yang terdiri dari sejumlah manusia yang hidup saling bekerja sama satu sama lain. Sehingga komunitas sosial inilah yang kini disebut negara atau state. Setelah para anggota sepakat untuk mengadakan kontrak sosial untuk hidup bersama, sehingga pemerintah dibentuk oleh suatu masyarakat. Dengan demikian, keberadaan birokrasi dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari kerangka sistem pemerintahan yang muncul akibat adanya kontrak sosial. Birokrasi ada karena esensi negara, dan tanpa negara, maka birokrasi tidak akan pernah ada. Sebaliknya, fenomena estensi negara juga tidak akan lepas dari estensi birokrasi, atau dengan kata lain, tidak mungkin ada suatu negara tanpa ditopang adanya birokrasi. 3. Birokrasi Weber, konsepsi dan telaah kritis. Weber memandang bahasa fenomena birokrasi dapat dilihat dalam konteks teori social action. Menurut Weber, semua aktivitas pada dasarnya digerakkan oleh maksud-maksud tertentu. Agar kita bisa memahami dan menjelaskan suatu aksi atau aktivitas, maka maksud dan motivasi yang ada di belakang aktivitas itu harus pula dimengerti. Jadi, pada dasarnya, Weber berpendapat bahwa birokrasi rasional adalah sebuah konsepsi birokrasi yang muncul atas dasar kaidah-kaidah otoritas hukum, bukan karena sebab lain seperti otoritas tradisional maupun otoritas karismatis. Setelah menjelaskan pendapat birokrasi dalam berbagai perspektif, sebagai kesimpulan, saya akan menjelaskan birokrasi menurut pendapat saya. Jadi, birokrasi adalah lembaga yang dibentuk oleh sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai atau pejabat pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik dan menjalankan tugas atau kewajiban sesuai dengan jabatannya, serta terikat dengan peraturan yang telah ditentukan.